Jemaah rahimakumullah, setiap hari minimal 17 kali kita itu berdoa minta hidayah. Satu-satunya surat yang wajib dihafal di Al-Quran adalah surat Al-Fatihah. Kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Subuh tadi kita baca 2 kali. Kalau kita sholat 2 rakaat sebelum subuh jadi 4 kali kita baca. Kalau tambah kita sholat duha jadi 6 kali kita baca. Kalau kita sholat duhur 4 kali kita baca. Tambah asar tambah 4. Tambah maghrib 3, isya tadi kita baca 4 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Hidayah itu ada 2. Yang pertama namanya hidayatul irsyad. Yang kedua namanya hidayatul taufiq. Hidayatul irsyad adalah petunjuk. Allah memberikan petunjuk nih jalannya. Semua orang dikasih sama Allah. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Ini Quran menunjukkan kepada jalan yang paling lurus. Semua manusia dikasih hidayah, petunjuk itu. Makanya Allah turunkan kitabnya, Allah utus Rasulnya. Tapi ternyata tidak semua orang menjalankan hidayah tadi. Hidayah petunjuk tadi. Seperti seorang umpamanya dikasih tahu kalau naik motor harus pakai helm. Itu petunjuk. Dikasih arahan. Tapi apakah semua orang ngikutin petunjuk itu? Enggak. Yang kedua adalah hidayatut taufik. Hidayah di mana Allah menggerakkan hati kita, kemudian kita menjalankan hidayah tersebut. Maka setiap saat kita minta ihdinas siratal mustaqim. Dua-dua hidayah itu kita minta kepada Allah Azza wa Jalla. Abu Thalib, paman Nabi SAW, beliau mendengarkan Al-Quran langsung dari mulut Nabi SAW. Abu Jahal juga, Abu Lahab juga, Umayyah bin Khalaf juga. Mereka mendengarkan ayat-ayat Quran dibacakan langsung. Tapi mereka tidak menerima hidayah tadi. Maka Allah mengadab mereka. Jadi kalau bicara apa tanda-tanda orang dikasih hidayah, ya tanda yang pertama dia baca Quran, dia dengarkan ustaz ceramah, dia udah dikasih hidayah, kasih petunjuk. Tapi tinggal bagaimana dia mau mengamalkan atau tidak. Nah, kita sebagai manusia dikasih sama Allah pilihan, mau atau tidak. Maka ketika seorang mendapatkan hidayah, artinya dia dulu nggak ngerti. Ana terus terang Ustaz, dulu itu nggak pernah sholat Ustaz. Tahu-tahu ada orang datang ngajak ana sholat. Ana wallahi dulu itu nggak pernah datang pengajian Ustaz. Ana Islamnya ya Islam biasa lah. Maksudnya biasa ya, nggak pernah nambah ilmu agama. Tahu-tahu ada sahib ngomong, ada kajian tuh. Ini hidayah, diajak. Ada yang nerima, ada yang enggak. Jadi tanda-tanda orang dapat hidayah ya datang kepada dia petunjuk Allah Azza wa Jalla. Maka jangan disia-siakan ketika datang petunjuk. Dan kalau bicara bagaimana menjaga hidayah itu, tadi dengan kita menuntut ilmu, dengan kita terus berdoa ya. Kemudian kita jangan sampai salah berkawan. Bagaimana ketika seorang menyesal pada hari kiamat, dia menggigit. Orang menyesal tuh biasanya gigit jari. Tapi pada hari kiamat orang ini nggak gigit jari. Dia gigit tangannya semuanya. Dia masukkan ke mulut. Dia mengatakan, andai kata aku dulu bersahabat dengan Rasul SAW. Ya laitani lam attakhid fulanan khalila. Andai kata aku dulu nggak berkawan sama fulan. Laqad adallani anidzikri ba'da irja'an. Dia itu menyesatkan aku setelah hidayah datang gitu loh. Tapi gara-gara sahib akhirnya dia berpaling. Maka jangan salah berkawan. Antum ketika kawannya suka main futsal, kira-kira diajak apa? Main futsal. Kawannya suka mancing, diajak mancing. Kawannya suka kajian, antum diajak kajian. Jadi menjaga hidayah tadi salah satunya dengan beberapa hal yang disebutkan. Baca Quran, kitab hidayah itu Quran, dan baca sama artinya. Demi dia lebih mendalami hidayah tadi. Maka tolong paling enggak yang antum baca kalau ingin menjaga hidayah, baca tafsir surat Al-Fatihah sama baca tafsir surat-surat yang antum hafal. Yang setiap sholat antum baca, baca lagi.